hari ini kita boleh berkumpul dan bertemu. Tentunya bersama saya, Ibu Guru Cindy, dan Ibu Guru Yuli, dan Ibu Guru Rewa, dan pemain musik kita yang ganteng, Kakak Kevin. Nah, semuanya hari ini bukan sebuah kebetulan ya, kita bertemu untuk merayakan Hari Doa Sedunia. Anak-anak sekolah minggu, kita mendengar panggilan Tuhan untuk berkumpul saat ini walaupun secara online untuk merayakan Hari Doa Sedunia. Karena kita mendengarkan panggilan Tuhan, kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Semuanya bangkit berdiri. Kita merayakan Hari Doa Sedunia. Yang pertama, karena seluruh dunia ini mendoakan satu negara, yaitu negara Zimbabwe. Kenapa harus mendoakan negara Zimbabwe? Karena di sana banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung kita di Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang melakukan perang, banyak yang meninggal, banyak ibu-ibu dan anak-anak yang juga ikut meninggal. Anak sekolah minggu, itu sangat menyedihkan hati kita. Di mana terjadi perang, di mana terjadi kelaparan. Kalau anak sekolah minggu lapar, tinggal makan. Nah, kalau di negara Zimbabwe ada beberapa orang yang lapar, dia harus tahan sampai 3 hari, sampai 1 minggu. Nah, di sana banyak juga yang busung lapar, anak-anak kecil yang busung lapar, kasihan sekali. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendoakan. Nah, karena mereka tidak seberuntung dengan kita yang tinggal di Indonesia yang tercinta ini. Tetapi anak sekolah minggu, walaupun mereka tidak sama seperti kita, tidak seberuntung nasibnya seperti kita harus tetap bersyukur karena kasih Tuhan tetap melingkupi teman-teman, saudara-saudara kita di Zimbabwe pun dengan kita juga di Indonesia. Nah, saat ini kita mau bernyanyi sekali lagi. Mari kita bergembira. Semuanya berdiri. Bergembira, mari bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Sekali lagi kita bergembira karena Tuhan mengasihi kita. Mari bergembira, mari bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita,
Anak sekolah minggu, saat ini kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan mari kita menundukkan kepala kita. Di layar ada nanti tertulis pelayan. Pelayan pertama Ibu Guru Cindy, pelayan kedua Ibu Guru Yuli, pelayan ketiga Ibu Guru Rewa. Jemaat adalah anak-anak. Anak-anak akan mengatakannya di rumah bersama orang tuanya. Nah, mari kita tenangkan hati kita, kita mengaku dosa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu sebagai bangsa, mengakui bahwa kami membutuhkan perubahan. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan saudara-saudara kami. Kami melalui kata-kata dan tindakan lalai kami. Kami tidak mematuhi Engkau dan melakukan yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami mengakui kesalahan kami dan memohon Engkau untuk mengubahkan kami. Dengan pengampunan-Mu dalam rahmat-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami melihat perempuan dan anak-anak menderita karena kemiskinan, kelaparan, dan kekerasan. Berilah kami kasih untuk membantu mereka yang menderita. Ada kekurangan integritas dalam hidup kami. Kami gagal mencintai dan menyatukan mereka yang terpecah karena alasan etnis, bahasa, atau pandangan politik. Maafkan kami dan pulihkanlah hati dan pikiran kami. Yesus bertanya kepada saudara, apakah Anda ingin disembuhkan? Kami menggunakan begitu banyak alasan untuk menghindari perubahan. Kasihanilah kami dan topanglah kami dalam pencarian untuk penyembuhan dan pengampunan. Dalam rahmat-Mu, dengarkanlah kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Amin. Anak sekolah minggu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dan mensukacitakan kita dari segala hal. Meskipun kita punya banyak masalah dan kesalahan juga dosa, tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang mengampuni. Ia mau dan selalu setia menemani kita. Ia adalah sahabat yang setia, dan kita angkat pujian, Ada Satu Sobatku.
kita akan menyaksikan cerita dari guru-guru sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Sebelum itu, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini anak-anakmu datang ke hadirat-Mu untuk merayakan hari doa sedunia. Teman-teman yang ada di Zimbabwe, saudara-saudara kami, Engkau tahu banyak keluh kesahnya. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau tolong anak-anak sekolah minggu agar dapat mengerti apa yang ada dalam cerita, agar mereka boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari itu adalah hari raya orang Yahudi. Maka orang-orang dari luar kota berdatangan memasuki kota Yerusalem. Begitupun Yesus berangkat menuju Yerusalem. Saat tiba di Yerusalem, Yesus mendatangi sebuah kolam di dekat pintu gerbang domba. Kolam itu disebut kolam Betesda dalam bahasa Ibrani. Di sebelah kanan dan kiri kolam terdapat serambi-serambi. Total serambinya ialah 5 serambi. Kolam itu tampak tenang, jernih, dan bersih. Namun ada yang tidak biasa dari kolam Betesda, tidak seperti kolam-kolam yang lainnya. Di sekitar kolam Betesda terdapat banyak orang sakit. Ada yang buta, ada orang yang timpang, dan ada orang yang lumpuh. Mereka semua menunggu waktu di mana malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air itu, agar siapa yang terlebih dulu masuk ke dalam kolam memperoleh kesembuhan. Yesus pun berjalan mengelilingi kolam itu, kolam Betesda. Aduh, tolong gelap. Tuhan tolong, gelap. Aku tidak bisa melihat, tolong. Tuhan, saya tidak mempunyai siapa-siapa. Ketika air berguncang, saya mencoba masuk ke dalam kolam, tapi orang-orang mendahului saya. Bangunlah, ambillah tiketmu dan berjalan. Aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Aku bisa jalan. Aku sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Aku sembuh. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Aku sembuh. Aku bisa jalan ya Tuhan. Terima kasih. Yesus memang berbelas kasih. Yesus cinta kasih. Yesus benar-benar menjaga kita. Orang lumpuh itu pun sembuh dan sangat bersuka cita. Ia keluar sambil memegang tikarnya, dan orang-orang yang melihat itu sangat heran. Bangkit, ambillah tikarmu dan berjalanlah. Mari kita saling mencintai dan membantu orang lain seperti yang ditunjukkan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Saatnya semua buka Alkitabnya. Pembacaan kita dari Yohanes 5 ayat 2 sampai 9a. Kalau semua sudah terbuka Alkitabnya, mari kita lihat, kita baca sama-sama. Ibu guru baca ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat 2. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu
dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita mengucap syukur, kita telah mendengarkan firman. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat karunia yang telah Engkau berikan. Kami telah mendengarkan, membaca Alkitab tentang berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau Allah adalah Allah yang pengasih, Allah yang maha penyembuh. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau boleh membuka hati anak-anak sekolah minggu agar boleh memahami lebih dalam tentang isi Alkitab. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu kita tetap bersuka cita. Kita nyanyikan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta? Ya dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta? Ya Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nats persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan karena dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan pujian emas dan perak. Dalam nama Tuhan Yesus
Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita mau berdoa syafaat dan doa persembahan. Semuanya tenangkan hatinya. Mari kita persiapkan diri kita untuk berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan kami memberikan persembahan dan berkati persembahan kami ini, di mana kami akan pakai untuk berbagi dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang ada di negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Engkau selalu memberkati mereka dalam segala aktivitas hidup yang mereka lakukan, baik di kala mereka bermain maupun belajar. Terutama pada saat ini Tuhan Yesus, negara kami sedang dilanda wabah yang begitu menakutkan bagi kami, yaitu wabah corona. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami, agar kami dapat bersekolah kembali, berkumpul sama-sama teman-teman, bersekolah minggu bersama, bertemu dengan ibu guru dan teman-teman untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa pada saat ini, memohon berdoa untuk negara Zimbabwe. Tuhan tahu apa yang terjadi di sana, begitu banyak pergumulan dan permasalahan yang terjadi di Zimbabwe. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memulihkan negara Zimbabwe. Bagi yang sakit, Tuhan tolong jamah mereka, agar mereka boleh mendapat kesembuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga mengingat hamba-Mu yang ada di gereja Peniel ini. Ibu Pendeta Oktavina Lago dan Bapak Pendeta Daud Samperuru. Keduanya bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau tetap memberikan kesehatan dalam melangkah dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau juga berkati anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah, yang bersama dengan keluarga mereka. Engkau tetap berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin ada perasaan bosan untuk tinggal di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, pun dengan orang tua. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah menerima rapor dengan hasil yang baik, hasil yang memuaskan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan kami mengucap syukur atas berkat, segala berkat yang Engkau berikan kepada anak-anak sekolah minggu. Kiranya selanjutnya dalam dunia pendidikan, Tuhan tetap menolong anak-anak sekolah minggu. Walaupun saat ini masih belajar online, tetapi Engkau tetap berikan hati yang tekun dalam belajar kepada anak-anak sekolah minggu. Pun juga kepada orang tua yang saat ini merangkap sebagai guru. Engkau berkati, berikan tetap kesabaran dalam mengajar anak-anak di rumah. Tuhan, kami juga berdoa mengingat guru-guru sekolah minggu kami yang dalam kehidupan, dalam pergumulan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Engkau tolong berikan tetap kesehatan, kekuatan, pun jauhkan kami semuanya dari wabah-wabah virus-virus corona ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami. Engkau tahu bangsa ini dalam keadaan yang rapuh. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menyertai kami. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, demikian kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita setia dalam mengikut Tuhan, dan mari kita angkat pujian, Come Follow Me. Semuanya bangkit berdiri. Sekolah minggu, saat ini kita akan menerima berkat. Mari kita tenangkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah hari doa sedunia hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju akhir. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dari persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saat ini kita berada di penghujung ibadah, walaupun sudah mau selesai. Anak-anak Tuhan tidak boleh sedih-sedih dan lemes-lemes. Tapi kita harus tetap bersukacita dan semangat dalam memuji Tuhan. Maka dari itu kita angkat pujian. More, more. Semuanya tetap bangkit berdiri. Semuanya harus ceria ya. Harus tetap bersukacita. Sekali lagi.
Minggu kita sudah berada di penghujung acara kita. Sampai jumpa minggu depan. Doku wana ise Jesu fanokuda. Bye bye.